friend? Can you be my lover up until the very end? Let me show you love. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami mendapat kesempatan untuk melakukan presentasi. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menjelaskan analisis dan desain sistem informasi persediaan barang berbasis komputer. Sistem informasi. Pengertian sistem informasi menurut Utomo. Sistem informasi didefinisikan sebagai kumpulan elemen yang saling berhubungan satu sama lain yang membentuk satu kesatuan untuk mengintegrasi data, memproses, dan menyimpan serta mendistribusikan informasi. Dan dari beberapa definisi dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan sistem informasi adalah suatu kesatuan elemen-elemen yang saling berinteraksi secara sistematis dan teratur untuk menciptakan dan membentuk aliran informasi yang akan mendukung pembuatan keputusan dan melakukan pengendalian. Pembahasan analisis sistem. A. Identifikasi masalah. Diidentifikasi kelemahan pada sistem persediaan barang yang sedang berjalan. Kegiatan operasional toko Artaboga hampir seluruhnya masih menggunakan pencatatan secara manual. Kesulitan pemilik toko dalam menyusun laporan bulanan sehingga pemilik toko membuat laporan mingguan untuk menghindari kesulitan dalam membuat laporan. Informasi barang belum akurat. Data-data tentang barang masih berupa lembaran-lembaran. C. Analisis kelemahan sistem. Kelemahan dari sistem tersebut adalah belum menggunakan teknologi informasi dalam mekanisme kerja di bagian persediaan barang. Keterlambatan dalam mengolah data informasi barang. Data-data tentang barang masih berupa lembaran-lembaran. Kesulitan dalam pembuatan laporan dan memakan waktu yang lama. D. Analisis kebutuhan sistem. Berkaitan dengan pengembangan sistem tersebut dan pengamatan di lapangan, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa informasi yang dibutuhkan pada bagian persediaan barang adalah informasi data barang, informasi stok barang, informasi data barang masuk, informasi data barang keluar, informasi data supplier. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang telah dijelaskan oleh rekan saya Dayu Putri. Di sini saya akan menjelaskan beberapa tahap, yaitu yang pertama adalah tahap desain sistem. Dalam tahap desain sistem ini ada dua, yaitu desain logika dan desain fisik. Yang pertama adalah desain logika. Desain logika digambarkan dengan menggunakan data flow diagram atau DFD. DFD sering digunakan untuk menggambarkan suatu sistem yang telah ada atau sistem yang baru dikembangkan secara logika tanpa mempertimbangkan lingkungan fisik di mana data tersebut akan disimpan. Pada DFD yang pertama kali digambarkan adalah DFD level konteks. Berikut adalah contoh diagram konteksnya. Diagram konteks ini menjelaskan hubungan sistem secara integral dan pihak-pihak siapa saja yang terlibat dalam sistem. Berikut adalah pihak-pihak yang terlibat dalam sistem. Yang pertama supplier, yang kedua kasir, yang ketiga gudang, dan yang keempat adalah pimpinan. Data flow diagram level atau DFD level. DFD level merupakan penjabaran dari diagram konteks yang memuat proses-proses yang ada di dalam sistem secara garis besar dan secara keseluruhan, disertai dengan penyimpanan data berupa file. DFD level proses sistem informasi persediaan berbasis komputer digambarkan dengan lebih rinci dari level 0 sampai dengan level N. Berikut adalah contoh gambar diagram levelnya. Selanjutnya ada desain fisik. Dari pemaparan DFD mulai dari level 0 sampai dengan level 1, maka dapat digambarkan desain fisik sebagai berikut. Setelah tahap desain sistem, yang kedua adalah tahap desain basis data. Di dalam desain basis data ini ada dua, yakni desain entity relationship diagram atau ERD, dan yang kedua desain struktur file basis data. Desain entity relationship diagram atau ERD ini dipaparkan hubungan antar atribut oleh masing-masing entitas pada sistem ini. Dapat dilihat pada gambar desain struktur data berikut ini. Setelah itu desain struktur file basis data. Pada gambar ERD sudah dijelaskan hubungan antar atribut oleh masing-masing entitas.
Maka dapat digambarkan desain struktur file basis data sebagai berikut. Desain input. Desain input merupakan media bagi user untuk melakukan kegiatan masukkan data yang dibutuhkan. Setiap mengakseskan sistem ini, user memiliki batas yang berbeda-beda. Desain input terdiri dari form barang, user, supplier, transaksi pembelian dan penjualan. Kemudian desain output. Pada tahap ini merupakan hasil keluaran sistem informasi, yaitu berupa hasil dari input data yang dilakukan oleh user. Di desain input sudah dijelaskan bahwa form yang dapat melakukan input data adalah daftar barang, daftar supplier, daftar user, transaksi penjualan atau barang keluar, transaksi pembelian atau barang masuk, dan laporan. Yang terakhir adalah desain teknologi. Desain teknologi ditentukan teknologi apa saja yang dibutuhkan dalam menjalankan sistem baru yang ditawarkan. Teknologi tersebut terdiri dari 3 bagian utama, yaitu perangkat keras atau hardware. Teknologi perangkat keras dibutuhkan untuk menerapkan sistem baru yang ditawarkan menggunakan konfigurasi perangkat keras komputer. Agar kinerja sistem yang ditawarkan berjalan maksimal, maka dibutuhkan juga spesifikasi komputer yang baik. Untuk tahap yang terakhir yaitu pengujian atau testing. Tahap ini merupakan tahap pengujian berjalannya aplikasi sistem dengan menggunakan data dari hasil observasi lapangan. Pada tahap ini dilakukan input data pada tampilan atau interface sehingga menghasilkan output berupa informasi yang akan disampaikan kepada khalayak umum. Kesimpulan, berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti mencoba memberikan solusi dengan menawarkan sistem informasi persediaan yang baru berbasis komputer. Dengan adanya sistem informasi yang ditawarkan ini diharapkan dapat mengolah data informasi barang dengan cepat, memberikan informasi barang yang akurat, mengurangi biaya operasional penyimpanan arsip, pemenuhan laporan tentang barang bisa tersedia dengan cepat. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Demikian presentasi yang dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.